Oke, Rol. Udah belum? Udah. Oke, Rol. Oke. Roll. Ya. Oke. Bang, gimana nih Bang? Sidang hari ini Bang? Ya, hari ini sidang mediasi antara klien kami dan saudara Alif. Pada intinya, klien kami menginginkan untuk tidak terkabulnya permohonan pembatalan perkawinan dari saudara Alif. Artinya, klien kami ini tetap mempertahankan bahwa pernikahan ini tidak boleh dibatalkan. Seperti itu, dan kemudian kami juga sudah mengajukan persetujuan untuk sidang secara elektronik. Jadi nanti menjawabnya lewati aplikasi e-court ya. Seperti itu. Alasannya apa sih Bang membatalkan itu? Alasan untuk Menolak. Menolak ya? Iya. iya, klien kami ini sudah cukup sabar ya. 10 tahun ini Alif menghilang. 11 tahun ya. 11 tahun ini ya. Alif ini menghilang gitu dari peredaran seperti ini setelah menikahi dan klien kami tanggal 28 November 2011 datang sampai saat ini seenaknya seperti itu datang untuk membatalkan pernikahan ini dan tidak. Ya. Dan yang klien kami keberatan adalah tidak mengenal Ya. dengan klien kami ini. Sedangkan jelas-jelas klien kami ini adalah istri sahnya. Mbak Nuning, gimana perasaannya? Tidak diakui oleh Alif. 11 tahun menghilang saja gimana? Kalau untuk kecewa itu sudah pasti, karena waktu 11 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi saya dari pihak saya itu sudah menunggu sangat lama, sampai mungkin ibu saya sakit, ya kan, untuk memikirkan anaknya. Karena sampai sekarang benar-benar nggak ada kabar. Ada kabarnya pas saat sedang seperti ini. Gimana perasaan Mbak atau Masnya selama menunggu 11 tahun itu? Kak, ini kan menolak pembatalan pernikahan, berarti kedepannya akan ada perceraian nantinya atau seperti apa? Kedepannya prosesnya akan lanjut untuk pembatalan ini sampai di putusan gitu. Jadi karena tadi sudah kami putuskan untuk e-court, jadi nanti bulan depan ketemu ya. Tanggal 28 Juni. Setelah 28 Juni itu ada pertemuan lagi Pertemuan nanti. lagi untuk bukti dan saksi. Sidang lagi untuk pembuktian dan saksi ya. Pasti Ini kan diceraikan. pembatalan pernikahan, kita menolak. Gitu. Klien kami untuk menolak untuk dibatalkan. Gitu. Tetap bercerai, tapi nanti itu di perkara yang berbeda. Seperti itu. Sempat sapa-sapaan nggak sih Mbak? Ya? Sempat buka masker, tapi klien kami itu keberatan tuh. Katanya Alif nggak mengenali gitu klien kami. Nah itu sangat keberatan gitu. Gimana rasanya setelah dinikahi ditinggal dan sekarang dibatalkan dan bilang nggak kenal, seperti itu. Itu klien kami itu sangat keberatan sekali dengan hal itu. Proses pernikahan Sebelum-sebelumnya pernah jalan bareng nggak sih Mbak PDKT, Nuning? pacaran sebelum adanya proses pernikahan. Kita itu dijodohin. Jadi kita ketemu pas menikah, tapi kita juga kenal karena kan menikah ijab kabul pun kita di depan penghulu sama. Jadi kita kenal muka, dia juga kenal muka saya. Awalnya dijodohin ya Mbak? Dengan siapa dijodohin Mbak? Adalah Dari kerabat Alif Kak? Atau dari keluarga Mbak? dari kerabat teman dekat aja sih. Teman dekat Alif? Bisa jadi itu. Dan kalau saya sendiri kan karena memang dijodohin, jadi saya nggak apa sih namanya, tidak menolak karena mungkin umur saya pada saat itu emang harus menikah gitu. Sudah saatnya menikah gitu. Jadi saya dikenalin ada orang pengusaha atau misalkan dia udah bertanggung jawab dan baik, jadi kenapa enggak gitu kan. Cuman kan ternyata hasilnya dia seperti itu. Saya pikir dia orang yang bertanggung jawab, tapi ternyata kan tidak. Karena pas sudah menikah saya tidak ketemu lagi. Tapi pengakuannya adalah pengusaha yang Iya. Yang paling penting adalah setelah ijab kabul itu dokumennya dibawa semua, gitu loh. Dokumen dibawa semua, bilangnya mau usaha, ya sampai sekarang nggak balik-balik lagi, terus nongol di 2021 tahu minta pembatalan. Sedangkan ya ini kan masalah hidup dan hajatnya dia punya suami, kok bisa-bisanya nggak tanggung jawab gitu loh. Dan selama ini nggak pernah menikah lagi dengan siapapun. Belum karena lagi memang saksi-saksi sosialnya ya. iya, karena memang terkatung-katung diterima oleh dengan klien hubungan. kami
Yang dari tanpa tetangga, kejelasan ini. dari rekan-rekan teman-teman. Menanyakan semuanya ya. Ya. Jadi saya menanggung sakit dan malu ya. Iya. Gitu. Mental saya, ibu saya, atau harusnya saya sudah berumah tangga seperti mungkin wanita-wanita lain gitu ya. Tapi kan saat ini ya harus sudah punya anak juga. Tapi untuk saat ini kan saya benar-benar belum menikah lagi. Atau misalnya ya pokoknya gara-gara ini nggak jelas, saya nggak dijelasin, saya nggak ada perceraian, dari pihak sana juga nggak mendatangi saya atau mencari saya mungkin atau sebagainya. Kak, berarti dalam 11 tahun ini kakak udah berusaha belum sih nyari, apalagi sekarang udah ada sosial media. Kalau untuk mencari itu udah pasti saya mencari ya Mbak. Cuman kan konteks semuanya nggak ada, konteksnya nggak ada semua, dan saya kan nggak tahu kalau dia public figure, karena kan bilangnya dulu awalnya dia pengusaha. Kalau mungkin saya tahu dia public figure mungkin gampang aja kita cari kemana ya. Cuman saya kan memang nggak tahu kalau dia awalnya itu public figure. Bang, ini 11 tahun baru hari ini ketemu Alif, gimana perasaannya Bang ini setelah 11 tahun ditinggal? Sangat kecewa, sangat kecewa, dia tidak mengenali saya. Sementara saya tahu dia, istilahnya pas orangnya, pas tadi saya lihat gitu ya. Ya memang betul dia orangnya pada saat menikahi saya. Sudah sempat buka masker juga kan. Adakah mungkin perubahan dari Alif dari yang sebelumnya? Kalau untuk perubahan sudah pasti, karena kita udah 11 tahun ya Mbak ya. Dan dia bukan muda lagi seperti yang 11 tahun yang lalu. Ini kakak tuntutan lagi ke apa hanya cuma untuk ingin tetap bercerai dengan Alif? Jadi untuk sementara ini kita kan hadapi untuk pembatalan pernikahannya. Kita tetap pada pendirian kita. Ya, kita tetap pada pendirian kita untuk menolak pembatalan pernikahan ini. Ya kedepannya pasti ada tuntutan-tuntutan lainnya. Nanti kan kami akan juga infokan ya. Bang, besok kabarnya kami ini bakal jadi saksi di kasus isbatnya Aska sama Alif. Bakal hadir tuh besok. Hadir. Ini ada kaitannya semuanya. Kalau misalkan si Alif menikah lagi dan sebagainya, kan mestinya ada izin dari istri pertama. Ini kan istri pertama tercatat dan sah. Ya ini istri sah pertama. Ini dia juga jadi punya keterbatasan ya dalam mencari gitu loh. Dia kan kerja juga, karyawan swasta juga gitu. Jadi punya keterbatasan. Kalau masalah mencari, mereka dia dan keluarganya ini, adiknya juga mencari sudah semampunya. Namun apa daya ya, tidak berhasil. Gitu. Barulah sampai saat ini. Ibunya sampai sakit memikirkan anaknya ini. Jadi secara psikologisnya